Mr. McNally is a tamis sikni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Black yang rilis pada tahun 2005. Film ini akan menceritakan tentang seorang guru yang dapat mengajari seorang perempuan buta dan tuli hingga perempuan tersebut dapat hidup dengan mandiri tanpa perlu berlama-lama lagi. Kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang perempuan bernama Michelle. Ia adalah orang yang memiliki banyak kekurangan. Ia tidak dapat melihat, ia juga tidak dapat mendengar. Hanya kegelapanlah yang terus menemaninya. Ia sedang menunggu seseorang yang telah pergi selama bertahun-tahun. Orang yang begitu spesial dalam hidupnya. Ia adalah seorang guru yang mengajarkan Michelle arti kehidupan dan juga mimpi, yang menariknya untuk melihat lebih jauh dari kegelapan yang mengikutinya. Guru itu bernama Sahai. Sahai telah pulang kembali dengan duduk di tepi kolam air mancur. Namun sayangnya Sahai tidak mengingat semua hal tentang Michelle karena ia menderita penyakit Alzheimer yang merupakan penyakit lupa ingatan. Penyakit Sahai sudah begitu parah, bahkan ia telah lupa dengan kata-kata dan juga cara berbicara. Lalu kita akan kembali jauh di masa lalu. Orang tua Michelle yang begitu bahagia dengan hadirnya Michelle dalam keluarga mereka. Namun kebahagiaan itu hanya sementara, karena mereka mendapatkan kabar bahwa anak mereka tidak dapat melihat dan juga mendengar. Kehidupan sehari-hari Michelle hanya menjadi pengacau dalam keluarga itu. Di masa anak-anak, ia hampir membakar rumahnya karena menyenggol lilin yang ada di atas meja makan. Bahkan, ia hampir mematahkan tulang kecil adiknya yang masih bayi. Kejadian itu membuat ayah Michelle ingin mengirim anaknya ke rumah sakit jiwa. Tetapi ibunya menolak karena yang dibutuhkan Michelle saat ini adalah seorang guru. Lalu kita akan berpindah dengan Sahai. Ia mendapatkan kabar dari Nair tentang surat pekerjaan untuk mengajari gadis 8 tahun yaitu Michelle. Ia juga diberitahukan tentang keadaan Michelle. Jika orang tuanya gagal mendapatkan guru untuk Michelle, ia akan dikirim ke rumah sakit jiwa. Sahai memahami perasaan Michelle saat ini begitu menderita. Bahkan ia akan menerima pekerjaan itu untuk memberikan Michelle harapan untuk hidup. Keesokan harinya, Sahai bertemu dengan Michelle. Untuk awalan, Sahai berusaha untuk mengajarinya sebuah kata dengan menempelkan telapak tangan Michelle di bibirnya. Lalu Sahai mengeja kata itu. Michelle dapat merasakan dan dapat mengikuti suara yang dikatakan oleh Sahai. Ada sebuah lonceng kecil yang diikatkan di pinggang Michelle. Sahai bertanya untuk apa lonceng tersebut. Ternyata orang tua Michelle mengikatkan lonceng itu untuk mengetahui lokasi Michelle berada. Sahai begitu marah dan melepaskan lonceng itu karena baginya hanya seekor binatang yang menggunakan lonceng di tubuhnya. Saat makan, Sahai melihat Michelle makan dengan berantakan. Bahkan ia mengambil makanan di atas piring orang lain. Sahai langsung menegurnya untuk makan di atas piringnya. Tetapi dalam penglihatan orang tua Michelle, Sahai telah berlaku kasar terhadap Michelle. Sahai pun mengatakan, Michelle harus dibiasakan untuk diajarkan tata krama di atas meja makan. Sahai langsung mengusir orang tua Michelle dari ruangan itu, agar mereka tidak mengganggu proses belajar Michelle. Dengan paksaan, Sahai berusaha untuk menyuap Michelle menggunakan sendok. Rasa penasaran membuat ibu Michelle kembali. Ia begitu senang melihat Michelle mau belajar makan menggunakan sendok. Namun di malam hari, ayah Michelle tidak dapat mentolerir tindakan Sahai yang sangat kasar dalam mengajar.
Ia pun memberikan pesangon dan surat pemecatan pada Sahai. Namun Sahai tidak akan pergi dari rumah itu, karena kalau ia pergi, maka orang tua Michelle akan mengirim Michelle ke rumah sakit jiwa. Keesokan harinya, ayah Michelle berpikir kalau Sahai telah pergi dari rumahnya, dan ia pun juga akan pergi bekerja di luar kota selama beberapa minggu. Ibu Michelle begitu kaget melihat Sahai belum juga pergi. Bahkan Sahai mengosongkan satu ruangan besar di rumah itu. Kata Sahai, ruangan itu untuk Michelle. Ia butuh waktu untuk membuat Michelle dapat mandiri, agar Michelle tidak dikirim ke rumah sakit jiwa. Ia meminta waktu 20 hari pada ibu Michelle. Bagi Sahai, Michelle hanyalah buta dan tuli. Michelle tidak mengalami keterbelakangan mental seperti yang dikira oleh ayahnya. Maka dari itu, Michelle butuh pengajaran darinya untuk mengenali dan memahami makna dari tiap kata. Akhirnya, ibu Michelle setuju dan membiarkan Sahai mengajari Michelle. Dan ibu Michelle juga tidak diperkenankan untuk menemui Michelle selama 20 hari. Dalam proses pembelajaran Michelle dibiasakan untuk tidak bergantung pada ibunya. Keesokan harinya, Sahai membawa Michelle ke kolam air mancur. Tetapi kata ibu Michelle takut dengan air. Michelle pun berlari hingga tangannya terluka dengan menyambar kaktus yang ada di taman. Di malam hari, tangan Michelle pun dirawat oleh Sahai, yang membuat Michelle yang awalnya memberontak, kini menjadi sedikit tenang berada di samping Sahai. Hari ke hari, ia diberikan banyak kata dari penyebutan yang bisa dirasakan di telapak tangan Michelle melalui bibir Sahai, ataupun ejaan yang ditulis melalui lengan Michelle agar Michelle dapat merasakannya. Bahkan Sahai mengajarinya bahasa isyarat. Michelle memang menunjukkan perkembangan, tetapi bagi Sahai, itu bukanlah perkembangan karena Michelle dapat mengikuti kata yang diinginkan oleh Sahai, tetapi ia tidak mengerti makna dari kata tersebut. Sampai waktu 20 hari yang diberikan telah selesai. Di saat itu juga ayah Michelle datang. Sahai pun diusir. Dengan segera Sahai mengemasi barang-barangnya. Ia merasa gagal karena tidak dapat mengajari Michelle. Setelah ia hendak pergi, ia melihat Michelle kembali makan dengan berantakan, bahkan menghamburkan makanan. Sahai langsung menghampiri dan menegurnya. Michelle juga kembali memberontak sampai ia dibawa ke taman dan dimasukkan ke dalam kolam air mancur. Seketika, Michelle terdiam merasakan tetesan air yang jatuh di telapak tangannya. Dengan segera, Michelle meraih telapak tangan Sahai dan dengan samar menyebutkan kata air, yang merupakan kata pertama yang Michelle tahu akan maknanya. Bahkan Michelle dapat mengejanya dengan bahasa isyarat. Betapa senang dan bahagianya Sahai melihat itu. Ia juga memanggil orang tua Michelle tentang perkembangan anaknya. Sekarang Michelle dengan mudah dapat mengerti arti sebuah kata. Ia juga kini dapat memanggil ibu, ayah, serta gurunya. Kejadian itu menjadi kebahagiaan yang paling bahagia yang diterima oleh keluarga Michelle. Lalu beberapa tahun kemudian, Michelle kini tumbuh dewasa. Ia kini sangat mahir untuk berkomunikasi dengan seseorang menggunakan bahasa isyarat. Membuat Michelle kini dapat menikmati dunia dan bermimpi seperti orang-orang pada umumnya. Sahai berbicara pada rektor kampus untuk memasukkan Michelle ke universitasnya. Namun Fernandes tidak dapat memasukkan anak berkebutuhan khusus seperti Michelle. Melihat kondisi Michelle yang buta dan tuli, tidak dapat membuat Michelle mengikuti pelajaran yang normal. Sahai mengatakan bahwa ia akan ikut mendampingi Michelle dalam proses belajar mengajar sebagai penerjemah.
Lantas, Fernandes mengadakan sesi wawancara dengan para petinggi di universitas. Dalam sesi wawancara tersebut, pendamping Michelle harus diganti dengan seseorang yaitu Neuer, agar apa yang ingin dikatakan Michelle dapat disampaikan dengan jujur. Para dosen terkesan dengan jawaban yang diungkapkan oleh Michelle, hingga membuat Michelle dapat diterima oleh pihak universitas. Knowledge is everything. Is now a part of our university. Orang tua Michelle sangat bangga dengan pencapaian Michelle, begitu pula dengan Sahai. Ia memberikan Michelle sebuah hadiah yakni tongkat. Sahai mengatakan kalau tongkat tersebut akan menjadi teman hidup Michelle yang membuat Michelle menjadi wanita yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Michelle akan tinggal jauh dari orang tuanya. Di dalam rumah hanya Sahai dan asisten rumah tangga. Bagi Sahai, hal ini bagus agar Michelle dapat bertemu dengan orang baru, suasana baru, dan hal ini akan melindunginya seumur hidup. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa adik Michelle bernama Sarah terlihat begitu cemburu akan perhatian yang diberikan oleh orang tuanya. Karena bagi mereka, Michelle terlalu istimewa hingga mengabaikan dirinya. Hari ke hari, Michelle hadir dalam sesi belajar. Sahai ikut dengannya menjadi penerjemah atas apa yang disampaikan oleh dosen, agar membuat Michelle mendapat ilmu yang sama seperti anak normal pada umumnya. Bagi Michelle, hal baru yang ia dapatkan adalah cerita yang ia tulis sebagai cara baru dalam memandang dunia. Mata bukanlah penghalang untuk melihat mimpi, tetapi dengan pikiran dapat membuat orang bermimpi. Dan mimpi Michelle adalah hari di mana ia akan lulus di universitas. Tahun-tahun pun mulai berganti. Michelle mengalami kesulitan untuk lulus dalam berbagai mata kuliah. Menjawab soal, ia harus menggunakan mesin ketik huruf Braille dan tangan Michelle tidak begitu cepat untuk mengetik. Sahai mengajarkan pada Michelle agar tidak menyerah. Bahkan mereka tertawa untuk merayakan kegagalan. Bagaimanapun, kegagalan adalah langkah awal menuju kesuksesan. Sampai suatu ketika, Sahai kehilangan kesabarannya. Ia berkata pada ibu Michelle bahwa Michelle telah gagal. Ia telah berumur untuk terus mendampingi Michelle. Sebenarnya saat itu, Sahai begitu tidak tenang karena ia telah tahu bahwa ia menderita penyakit Alzheimer. Sahai takut kalau penyakitnya akan membuatnya tidak dapat melihat Michelle mewujudkan mimpinya. Gejala-gejala yang ia dapatkan telah hadir. Ia telah lupa dengan sosok Fernandes sebagai rektor kampus. Manpower. How do I go out? The door, Mrs. Sahai. Mrs. Sahai. Is everything all right? Sahai berburu dengan waktu. Ia kini memaksa Michelle untuk lulus dengan cepat karena telah jenuh dengan kegagalan yang dialami oleh Michelle. Lantas, Michelle juga jenuh karena dipaksa. Ia pun memberontak. Kekesalannya ia tuangkan dalam mesin tik dengan menuliskan kata black berulang kali sebagai tanda bahwa dunianya hanyalah kegelapan. Sahai melihat bahwa Michelle telah dapat menulis dengan cepat. Ia pun merasa bahagia dan kebahagiaan itu ia rayakan dengan mengajak Michelle untuk makan es krim. Celebration. Saat membeli es krim, penyakit Sahai pun kambuh. Ia tidak tahu sedang melakukan apa di toko es krim. Ia pun pulang, meninggalkan Michelle yang sedang menunggu di bangku depan toko. Karena terlalu lama menunggu, Michelle pun berjalan sendirian untuk mencari gurunya. Bahkan, ia hampir tertabrak. Di rumah, Fernandes datang untuk mengantar pulang Michelle. Sahai terkejut karena telah melupakan Michelle. Fernandes mengatakan, Sahai boleh melupakannya, tetapi seharusnya Sahai tidak boleh melupakan Michelle. Seharusnya Sahai mencari dokter untuk memeriksa keadaannya. Di malam itu, Sahai meminta maaf pada muridnya. Michelle mengatakan kalau ia baik-baik saja. Untuk kedepannya, ia meminta kalau gurunya jangan sampai melupakannya. Hari itu adalah hari yang paling ia takuti, karena gurunya melupakan dirinya. Beberapa hari kemudian, di hari pernikahan Sarah,
Sahai terus berada di samping Michelle untuk menerjemahkan apa yang dilakukan oleh pengantin yang sedang melakukan sumpah pernikahan. Sampai saat mereka akan berciuman. Michelle bertanya, apakah ciuman yang dimaksud adalah mencium di pipi? Lantas Sahai menjawab bahwa pengantin mencium di bagian bibir. Dalam hati Michelle tentu saja orang sepertinya tidak akan mendapatkan cinta selayaknya pasangan seperti adiknya. Rasa penasaran dalam hatinya juga begitu menggebu. Ia meminta pada gurunya untuk menghentikan rasa penasarannya dengan mencium bibirnya. Tentu saja Sahai menolak karena Michelle adalah murid kesayangannya. Namun Michelle memaksa dan mengungkapkan atas rasa sedihnya bahwa sampai kapanpun rasa penasarannya tidak akan hilang karena ia pasti tidak akan pernah menemukan orang yang ia cintai. Untuk menghibur rasa sedih Michelle, Sahai pun menuruti kemauan Michelle. Di malam itu juga, Sahai pun pergi karena telah memberikan Michelle martabatnya sebagai seorang wanita. Sama halnya Sahai telah kehilangan semua martabatnya sebagai seorang guru. Selama 12 tahun lamanya, Michelle berjuang tanpa letih untuk ujian, sendirian dalam kegelapan. Sampai di hari itu, ia telah kembali bertemu dengan gurunya di kolam air mancur. Michelle berjalan membawa bunga, sebagai tanda bahwa ia telah lulus sebagai mahasiswa universitas. Ia datang untuk mengunjungi gurunya untuk memberitahukan kabar baik tersebut. Namun yang ia dapatkan, gurunya telah diikat dengan menggunakan rantai. Lantas Michelle marah dan mengamuk. Ia berusaha untuk melepaskan rantai yang menyiksa gurunya. Di hari kelulusan, Fernandez dengan bangga memanggil Michelle sebagai perwakilan mahasiswa untuk memberikan kata-kata perpisahan. Michelle pun naik ke atas panggung bersama ibunya dengan pakaian biasa tanpa menggunakan toga sebagai bukti bahwa ia telah lulus. Ia begitu bangga dengan pencapaiannya. Dengan segala kekurangannya, bukanlah penghambat untuk mengejar mimpinya. Ia juga mengatakan betapa berjasa gurunya yang telah menariknya keluar dari kegelapan yang memeluknya. Maka dari itu, ia ingin gurunya menjadi orang pertama yang melihatnya menggunakan baju toga. Karena gurunya begitu ingin melihat kelulusan dirinya. Dan butuh waktu puluhan tahun agar Michelle dapat mewujudkan keinginan gurunya. Di akhir cerita, Michelle pun datang menggunakan baju toga untuk bertemu gurunya. Dalam ingatan yang tidak dapat pulih, Sahai datang menghampiri Michelle. Ia mengeluarkan air mata seolah apa yang ia lihat adalah sesuatu yang sangat ingin ia lihat. Tangannya meraba pakaian serba hitam itu, seolah ia bangga dengan orang yang menggunakannya. Sahai pun menari seolah merayakan sesuatu. Seketika, air hujan pun turun. Sahai pergi ke arah jendela dan menarik tangan Michelle untuk merasakan telapak tangan mereka dibasahi oleh air. Telapak tangan Michelle mengarah ke bibir Sahai. Dan secara samar-samar, Sahai mengatakan kata air sebagai kata pertama yang dapat ia sebutkan. Michelle berharap akan ada keajaiban seperti dirinya yang telah keluar dari kegelapan. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, mimpi adalah hak setiap manusia. Jangan biarkan kegagalan menjadi penghalang untuk mencapai setiap mimpi, karena kegagalan adalah awal menuju kesuksesan.